Mau kemana kita? Kita mau kirim burung langka sedunia. Penasaran kan? Iya dong. Iya. Cekibrot. Cekibrot. Mau dipantunan heula? Opening dulu dong. Iya dong. Mau ulum jeung si Budi. Apa tuh? Assalamualaikum everybody. Oke, tetap di channel Kamar Satu Bukan Kamar Soto. Ya, hari ini di sore yang sangat cerah ini. Cerah sekali. Cerah sekali sampai kita pun merasa kepanasan ya. Keredangan. Padahal Ya. malamnya dingin ya. Pokoknya mah Bergigi. saya. Nah, ini pakai masker lah. Soalnya sekarang kalau nggak pakai masker di dalam mobil pun Dicilang. tetap ditilang. Kita mau kirim hewan ya ke Cililin, ke kerabat kita, CS kita. Ini hewannya pokoknya sangat langka dan sebenarnya sih semua orang bisa mempunyainya. Cuman untuk proses memiliki hewan itu banyak sekali pengorbanan. Betul. Yang pertama, pengorbanannya kita harus sampai senang sekali. Dan setelah senang sekali kita harus sedih sekali. Iya. Korban perasaan pokoknya. Pokoknya manusia enak weh. Hewan ieu mah, hewan semua orang bisa memilikinya, tapi tidak semua orang bisa mengikhlaskannya. Nice. Nah, penasaran kan? Oke. Nah, ini nih, tolong dulu aja. Kita kirim paket. Paket. 5 kurung. Pokoknya isinya nanti kita lihat di sana aja ya. Oke. Sambil kita mau ke PHK dan PPKM coy. Oke, mantap. Pantau hewan kerabat, pantau peliharaan kerabat Manggagot. Oke. Ariam. Iya dong, kita juga kan kita bisa bersilaturahmi juga kan untuk ke sana. Iya, betul. Kalau untuk disengaja itu susah. Bahaya. Susah karena sekarang lagi PPKM juga. Terus kitanya juga ya begitulah. Ya. Intinya sekarang kita langsung gaskeun aja sebelum kesorean. Betul. Oke? Oke, let's go. Gaskeun. Nah bos, ini kita baru sampai. Kebetulan juga tempatnya di sini dekat dengan waduk. Waduk asli. Waduk. Tapi lupa lagi waduknya apa, ntar kita tanyain aja ya. Waduk kah? Sok tinggal tah waduk tah. Waduk kan? Waduk kah? Waduk? Waduk pisan. Ya udah boy. Saya mau langsung jalan aja ya. Cau. Nanti kamu ikutin aja dari belakang. Oke, cau. Pangakutkeun ya. Oke, cau. Oke bos, sudah sampai ya. Ini di rumah kerabat Mamang Gagot. Ini ada Bapak Nirwan. Anjay. Pak Nirwan sehat Bapak Nirwan? Alhamdulillah. Ini kita sengaja kesini mau ngirim burung. Bagus tahu burungnya. Ini burungnya udah susah ini. Aduh, pengorbanannya sangat berat sekali. Langka sekali nih mah. Ini gimana, mau langsung unboxing aja? Kok bos? Ada berapa burung? Kira-kira 5. Lima. Tapi satu jenis semuanya. Nah, ini kita lihat aja ya bos. Nah, yang pertama nih. Ini siap Chan? Siapa tuh? Ya, tah. Ini namanya burung hantu. Ngeri. Iya, burung hantu teh guys. Luka dua. Luka dulu. Ya. Paru bengkok gitu. Paru bengkok yuk. Paru bengkok. Mari yuk. Siap. Lain si Iki mah burung hantu. Tah. Burung hantu deui. Jelas. Ah iya burung naon ieu mah kotak ieu naon ieu. Balok namanya itu. Yang ketiga, Nu badak. ini tuh ini dua burung Ini hantunya. dua wadahnya. Ah iya mah sama pasti. Itu sama burung hantu juga. Iya nu buleud badan. Iya, rada berat mah burung hantu ieu teh. Nih, burung yang ketiga nih. Tilu, Tilu lah, lima lah. sana.
Mang Perang, Ah, Ya, ini juga burung hantu burung juga. hantu. Jadi ini tuh isinya sebenarnya murai. Ini ketawa wae, ini dikasih burung Kasih hantu nih, gimana sih? ini tuh burung titipan dari Bapak Nirwan satu, punya saya satu, dikasih dari Bapak Nirwan. Nah kemarin mungkin karena PPKM juga, ini gara-gara level 4 Pak. Ini level Level 4, empat tidur ini. panjang, pampang nama Pak. Jadi burung tuh pagi-pagi bunyi gacor sekali biasa ya, seperti biasanya lah namanya burung murai di subuh-subuh mah bunyi. Nah, siang-siang Siang-siang, pas siang. dibuka tiraina Oh, praktekan atau pas mukana? kieu-kieu tah. Kita digantungkeun ya. Tunjukkeun. Dek pere jangkrik mau ngasih jangkrik. Kan ditepak lah. Alah nah itu tuk tek kan bisa gitu. Gak enak hati ya. Bawa ke handap. Embernya turunin, ember jangkrik. Jangkrik. Belum dipotongin jangkriknya. Ini kerodongnya tutup. Nah, buka. Pas kieu Ulala. posisi burung teh di dieu tah. Di dieu sujud. Langsung we teu ngomongna kieu. Be, murai pae be. Langsung babenya ke atas. Naon. Ini burung mati be gitu kalau bahasa Indonesia mah. Tuh cek babeh teh sambil slow. Nah tadi subuh mah ada nyadak keneh sen. Nyata duka kunaon. Oh, level 4 ieu gitu. Dan saya langsung laporan ke sang pemilik. Tapi sang pemilik ini aneh. Pemiliknya Burungnya kebun sisirian mati, ini tapi mah lieur. tertawa terus. Di telepon udah suka dek kabar gembira. Ternyata sangat gembira ya. Selasa berduka. Jadi judulnya hari ini Selasa Berduka. Yang pertama ketika tadi ngobrol berbicara ada komplainannya apa ya? Komplainan yang gak masuk akal. Itu burung Medan, kali Medan, anaknya gembung. Hah? Itu nggak mungkin ya. Mungkin dia pemula. Level pemain 4. muka lama. Level 4 itu. Nah, ini aja. Burung hantu. Selanjutnya burung hantu. Oke, nanti kita lanjut berbincang-bincang mengenai murai batu bersama. Bukan murai hantu. Ini murai hantu mah ini udah mati. Oke. Oke. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya udah bersama rekan saya Akang Nirwan dari Ran BF. Ran BF. Ringna mana? Oh, tah iya. Iya Ran BF teh Nah, yo. ini waktu itu pesannya lewat saya Iya. dan bikinnya itu lama. Jadi yang anakan pertamanya nggak pakai bos. Pakai ring Neo Baraka yang udah wah itu legend 2000 berapa itu 2015. 2015 ya. Jadi yang kalau yang dikasih ke saya itu si Cikal ringnya masih Neo Baraka sendirian, Ring lakbet. limited edition. Ini bahaya. Nah, ini kebetulan rekan saya ini rekan kakak kelas sih sebenarnya Koot gitu ya. Oh, nyatu sehu. Iya ini waktu itu satu alma mater sama saya. Nah ini ada ibu. Jadi waktu itu kita main burungnya bareng-bareng. Kita tuh intensnya ya ketika lulus kuliah, bukan pas kuliah. Ya bosnya dengan cerita yang Ayalah, salah. ayalahnya Yang sedikit apa ya? Sedikit Ya, atau sedikit. Sedikit atau banyak? siga nama sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi banyak lah ya. Banyak. Apa nama Rungkan City mau diceritakan. Rungkat Siti. Rungkan Ingat City. banget. Nah jadi gitu kebetulan waktu itu kita pernah ternak lokbat bareng-barengnya. Alhamdulillah di lokbat ayalah seetik namanya yang jajan. Ya. Nah sekarang setelah lakbatnya harganya agak turun, Anjlok banget. ya Bapak Nirwan melanjutkan ke ternak naon Pak? Murai. Ternak murai ya? Hmm. Mulainya dari kapan Pak? Pokoknya tuh dari mana? Mulai ternak tuh bulan Oktober tahun 2020. 2020 berarti baru jalan Setahun kurang lah. setahun kurangnya. Nah itu inspirasi kenapa ingin ternak murai itu? Kenapa? Pertamanya kan dari dulu lah emang pengen punya murai gitu ya kan kalau dilihat di lapang murai itu pasti
kelasnya tuh paling atas gitu. Primadona namanya. Primadonanya burung di papan. Waktu main lakbet kan punya murai itu masih ngimpi gitu aja punya murai, wah ngimpi Haredang bukan mah. gitu. Pokoknya kalau kita satu pedok sama Yang punya kandang murai. murai. Pokoknya pas setiap burungnya bunyi tuh kita otomatis bilang Ih, haredang. Berikut kita bumbunya ya, dan masih itu bumbunya. angan-angan. Angan-angan. Angan lah untuk punya murai teh. Lanjut. Nah, pas harga lakbat anjlok, pas mau jual anakan pertama 180, 160 sampai 80 sampai terakhir 30.000. Warna Beli pakan 25.000 1 kilo. anaknya 130.000. 130.000 kan jangar gitu. Jadi kalau disebut batinya goceng, tapi ngerawat dari nol sampai bisa dijual tuh berapa Pak? Iya. Tenutup itu ya pokoknya kan tenutup Tepuk modal. Rungka dari wae gitu. Rungka dia dari situ langsung inisiatif di lelang sama kurung-kurungnya semuanya. Kemarin waktu jual tuh ada yang gendong anak, ada yang gendong telur. Pokoknya itu di Bonuskeun ya pokoknya. bonuskeun ya pokoknya mah. kalau pada masanya mah itu tuh pingariteun ya. Pingariteun. Pingariteun itu Wah, pibatieun we. Kalau Produk- pada masanya. produksi lagi bagus tapi harga jual Rungka. ripuh. Udah dilelang. Nah dari situ pas pertama pandemi itu nanti nggak ada burung, terus punya kacer. Nah punya kacer tadinya pertamanya tuh mau ternak kacer, udah beli kan punya yang buat kelapang, udah prestasian, terus beli bikang kacer. Nah pas ngobrol-ngobrol sama yang kan dari peternak juga beli bikang kacer tuh, pas ngobrol-ngobrol biaya produksi kacer sama ternak murai itu 11-12 gitu, jadi nggak jauh beda lah gitu. Sama aja lah ya. Ngasih jangkrik tuh nggak jauh beda, 1 kilo 2 kilo 3 jodoh tuh hampir 1 minggu lah. Nah harga jual kan jauh kacer sama murai, Bisa dibilang 3-4 kali lipat sebenarnya. gitu. Jadi mikir lagi, udah maksain beli jodohan murai gitu. Akhirnya kacer yang nggak jadi di ternak, akhirnya dijual kacer. Si kacer dijual, nah beli jodohan murai. Murai. Itu pertama beli jodohan murainya langsung produksi atau berkenalan dulu nih? Nah ini kan jangan kan ternak gitunya, kan ngurus murai oge gitu, belum pernah gitu. Jadi pemula Bener-bener ngerawat pemula, gitu kan, Bukan pemain muka lama gitu ya. jadi mulai ngerawat, terus karakter burung murainya juga belum tahu. Nah, makanya dari nol banget. Nah makanya saya mah tiap ketemu sama peternak terus yang main murai, saya tuh pasti ngobrol gitu kan, nanyain. Ya biasalah, orang kan beda-beda gitunya, ada yang terbuka, ada yang ngomongnya ya sama aja kayak gitu ternak mah gitu. Nah Adanya pasti ada gitu, banyak lah gitu kan, kebanyakan gitu ya sama aja, dikasih ini dan hasilnya pasti beda-beda gitu, karena ada yang disembunyiin lah gitu, nggak terbuka. Nah, kalau AA ini termasuk orang yang disembunyiin apa yang terbuka nih? Kalau saya tuh masalah ilmu gitu ya, apalagi ternak murai kan nggak ya gampang-gampang susah lah, gimana kondisi burungnya juga. Saya mah terbuka gitu, mau kalau saya tahu ya jawab. Mantap. Ya, Kalau nggak tahu ya apalah gitunya, pasti masih belajar gitu. Nah pertama inspirasi ini kan kandangnya di dalam ya. ya nah ini yang bener nih ini Tirai nomor 1. jarangnya, soalnya kan biasanya kalau ternak murai itu di loteng biasanya, kalau nggak di loteng luar. di halaman.
Nah ini yang uniknya di sini tuh kos-kosannya di dalam rumah. Iya, Stamford Bridge. Ini di dalam rumah. Jadi ada satu ruangan tempat Bapak Nirwan berkarya. Khusus ya. Entah itu berkaryanya mengerjakan tugas dia, entah main game, entah apa. Nah ini dibuat kos-kosan Murai. Nah ini Pak, kenapa nih? Kan padahal kalau tadi dilihat di halaman di depan luas apa ya? Enak lah gitu kalau buat itu bisa berapa Kandang. Nah ini kenapa di dalam? Nah, pertama tuh ya ada orang baik lah gitu ya. Dia tuh nge-support banget buat ternak murai. Katanya ya jangan muluk-muluk lah kalangan kita mah gitu. Buat kalangan kita mah jangan muluk-muluk kandang mewah tapi produksi rendah gitu kan. Nah dia tuh ngeliatin lah si kandangnya tuh di dalam rumah gitu. Saya juga pertama nggak percaya dia ternak murai karena kayak kesini aja gitu kan, kayak nggak ada. Nah pas dilihatin di dalam rumah ternyata ada 5 kandang dalam teh. Kandangnya ya cuman 1 meter nya lebar 1 meter, panjangnya 4 meter gitu, tinggi 3 meter gitu, pakai bata. Nah dari situ ya dia ngasih tahu, nge-support, ya sopang yang penting gitulah, yang penting niatnya aja buat ternak gitu kan. Nah, jadi pas waktu saya di sini kan ini tuh ruangan kerja gitu ya, Ruang khusus, ruangan rebahan, ruang gitu, dinas. Nah pertama kan di sini tuh dipakai buat gini, gantung-gantung burung, lakbat kacer. Pas dia lihat, dihitung-hitung, kayaknya tuh cukup gitu buat ternak. Nah cuman saya di sini nggak permanen gitu, jadi semi permanen di panggung gitu. Jadi pakai pakai bahannya juga yang biasa aja. Kaso-kaso bahasa Indonesia namanya. Kosa-kosa. Nah jadi intinya kalau mau beternak nggak usah di otaknya tuh kandang dari besi, Harus permanen, wah, dari wah. bata atau enggaknya. Iya. Jadi yang penting kembali ke niatnya. Iya. Betul. Nah ini nih sedikit lupa. Nah sebetulnya Kang Nirwan ini kerjanya apa nih Pak? Ya kan maksudnya gini nih, namanya murai hungkul gitu kan. Maksudnya kan biasanya kalau yang orang yang ternak tuh kebanyakan kalau fokus di ternak biasanya kan banyak nih, langsung 30 pasang. Ini kan kita lihat 3 pasangnya, 3 pasang. 3 pasang gitu. Untuk 3 pasang otomatis kan ada senggang nih waktunya. Nah diisinya ini meureun yang mengisi waktunya. Nah tapi dibalikin lah di dia mah yang mengisi waktu senggang selain ngurus ieu naon. Kalau harian mah bukan harian ya, kerja tetap lah gitunya, kerja tetap ngehonor jadi guru SMA. Ngehonor. Nah, biasa berangkat dari hobi gitunya, jadi ternak murai. Terus ada lagi kesenian. soalnya ditanya apa lagi ini kan ini saya tahu gitu tapi ini harus ditanya gitu, kesenian teh naon gitu kan, kayak reak debus kesenian kan Sabtu Minggu lah di acara wedding. Kalau sebelum pandemi, kalau sekarang kan kesenian tuh dilarang. Rungkar deui wae. Rungkar Citi. Pokoknya Nah jadi PPKM di keseniannya tuh kesenian naon, bagian naon? Kesenian tradisi. Kalau saya tuh fokus di kacapi. 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 Kalau ada yang mau belajar kacapi, apa? Mau di beja-beja kacapin piparis mah. Ya, soalnya ini ada satu inspirasi juga ya. Ternyata dari kesenian Sunda, kecapi ya Pak ya. Ini bisa membawa jalan-jalan Pak Nirwan ini Eropa ke luar negerinya. Waktu itu boleh diceritain lah berapa kota Pak waktu itu turnya gara-gara kecapi kan enak. Dari kecapi itu. Ya, kecapi membawa
berkah lah gitunya tinu kesenian bisa berangkat ke Prancis, ke Belanda, ke Hongaria selama 1 bulan. Aduh Persib pokoknya. Jangan lupa kalau keluar negeri bawa sal. Sal Yang Persib. Persib. Jangan lupa itu. Soalnya itu udah jadi pride atau Pride sama itu. itu ya jaket nubuluan dan apa? Parka salju. Nubuluan, soalnya kalau kita ke Eropa tiris untuk makan nubulu mah. Ini kata pengalamannya gitu. Nah, kembali ke topik, kembali ke laptop, masalah murai deui-nya. Nah, kita kupas masalah tentang, nah ini Pak, cara berternak murah itu yang Kang Nirwan tahu seperti apa. Dari mulai ini ya Pak, misalkan kita pilih indukan, dari mulai indukan, penjodohan sampai beternak dan dijual. Jual. Nah, langsung pertanyaannya sedikit, tapi dijawabnya panjang. Ajar bos. Kalau ternak murai itu yang penting pertama tuh kandang ya. Jadi, Sebelum indukan kandang dulu ya. dari Tuh kandang kan kandang kemakan. dulu. Ya. Jadi kebanyakan kan yang tadi lahnya ternak murai pertamanya tuh ya ekspektasinya tuh mahal gitunya dalam pikirannya mindset kan pasti main murai itu mahal. Nah itu. Jadi buat yang pemula atau yang punya budget pas-pasan ya kita jangan muluk-muluk lah pakai apa ya di bata gitunya, kandang bata, nggak usah kayak gitu kan. Sekarang ada yang ya kalau mereknya mah GRC gitu kan Ya GRC Nah, tahun internet lain internet ya GRC ya, istilahnya. Nah itu kan bisa pakai itu gitu. Terus ukurannya kalau saya sebenarnya ini tuh kebesaran si kandangnya ternyata gitu ya. Pas tanya lagi berarti ini bisa lebih kecil lagi. bisa lebih kecil lagi. Jadi ukuran lebar 1 meter, yang penting tuh panjangnya ternyata Ke belakangnya. ke belakangnya gitu. Tinggi 2,5 meter, 3 meter cukup. Kalau ke belakangnya itu berapa? Kalau ke belakang 3 meter, 4 meter Cukup itu. Jadi kira-kira lebar 1, ke atas 2,5 sampai 3, ke belakang 3 sampai 4 meter. Cocok. Nah itu buat apa? Yang pertama aktivitas si burung lah biar nggak gampang lemak. Terus kalau kegedean kan ada yang lebar 2 meter, terus panjang ke sana 4 meter, tinggi 4 meter, ada yang besar. Itu pengalaman kemarin ada yang si betinanya tuh nalornya di luar, Nggak masuk. nggak digelodok lah gitu ya. Karena apa? Pas bawa jangkrik dia udah nggak kuat gitu. Ngendok ini. Ngendok. Kemerosotan. Bayan, Bray. Nah itu karena si tempat jangkrik sama jarak gelodongnya itu terlalu Kejauhan, terlalu ya. tinggi gitu. Jadi ukuran segitu ya pengalaman saya ini gitu ya udah cukup. Terus pilih indukan. Kalau indukan mah kan yang penting udah mapan gitu ya. Jantan minimal 3 larasan. 3 larasan tuh kira-kira berapa bulan atau tahun? Ya sekitar 3 tahun lebih. Standarnya ya 4 tahun gitu. pilih jantannya yang udah kolot, yang udah mapan. mapannya. Terus betinanya minimal 1 tahun. Itu Jadi, sebenarnya kan banyak lah yang bilang oh 8 bulan juga udah bisa, 10 bulan juga udah bisa. Tapi kita kembali lagi, kita ternak murah itu budgetnya nggak sedikit gitu. Jadi benar. daripada buang waktu gitu kan, mending kita cari yang udah mapan aja gitu. Jadi intinya dengan uang yang sama dikeluarkan sama, tapi hasil bisa Lebih pasti. maksudnya bisa diraut lebih cepat lah Lebih ya. cepat. Kalau dapat rezeki dan hoki juga. Oke juga. Nah jadi gitu, jantan minimal 3 larasan, 3 tahun 4 tahun lah. Terus yang betina minimal 1 tahun gitu ya, udah apa ya pastol lah gitu ya. Pastrotol, pastol atau merah ke merah gitu. merah ke merah yes. Jadi Satu- merah ke satu. merah tuh setelah urak pertama itu kan lepas trotol. Pas rotol. Nah, amrol deui
Ngobrol deui. Nah, eta teh merah ke merah. Ya, Betul? satu larasan. Iya, soalnya saya dikasih tahu juga. Soalnya jangan lupa, murai yang di kamar Sato itu murai dikasih dari sini. Soalnya sudah terkenal di mana kamar Sato berpijak, di situlah kita membungkus. Tapi alhamdulillah ya kita dapat rezeki dari panin ya. Hibahan itu si Cikal itu namanya. Soalnya itu anak perdananya. anak perdana. Anak perdana dari sini. Nah, lanjut deh-nya setelah indukan kita pilih langkah selanjutnya penjodohan ya. Penjodohan. Kalau penjodohan biasalah ya sama pasti dengan peternak-peternak lain juga pasti ada disekat dulu gitu ya, dipisah antara betina sama si jantan, jadi nggak langsung disatuin. Nah biasanya setelah si kandang udah siap, oh iya, kalau kandang di luar ini kan bawahnya pakai pasir Ya. alasan pertama pakai pasir ini kan di dalam ruangan, terus biar gampang ngebersihin kotorannya gitu, jadi tinggal nyapu-nyapu. Nah kalau yang kandang di luar itu kalau bisa Itu mamah-mamahan tuh. Ya, si Aci bangun. Gimana Pak ini? Paus, Mau paus guys. dipahan dulu nggak? Paus.